jauh sebelum manusia mengenalnya sebagai Danau Toba. Tempat itu hanyalah lembah luas yang sunyi. Tidak ada air luas, tidak ada pulau di tengahnya. Hanya tanah hijau yang subur, dikelilingi bukit dan hutan lebat yang seolah tak berujung. Angin berhembus pelan, sungai kecil mengalir jernih, membelah lembah seperti urat kehidupan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu, bukan untuk muncul, tapi untuk dibangkitkan. Toba tidak pernah mengenal arti keluarga. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat muda. Tidak ada saudara, tidak ada tempat pulang selain gubuk kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia belajar dari alam, belajar berburu, menanam, bertahan hidup. Namun satu hal yang tidak pernah bisa ia pelajari, bagaimana cara mengisi kesepian. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap langit penuh bintang. "Apa aku akan selalu sendiri?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya angin. Di antara semua tempat di lembah itu, ada satu yang paling ia sukai. Sungai di tengah hutan. Airnya jernih, begitu jernih hingga dasar sungai terlihat jelas. Namun anehnya, Toba selalu merasa diperhatikan. Seolah ada sesuatu di dalam air yang mengawasinya. Suatu siang, saat matahari tepat di atas kepala, ia duduk di tepi sungai. Ia melempar kailnya. 1 kali, 2 kali, lama tidak ada hasil. Hingga tiba-tiba, tarikan keras membuat tangannya tersentak. Kailnya terasa berat, sangat berat. Dengan tenaga penuh, Toba menariknya. Air bergejolak, dan dari dalamnya muncul seekor ikan besar. Ikan emas, sisiknya memantulkan cahaya matahari seperti emas murni. Namun yang membuat Toba terdiam bukan itu. Matanya, ikan itu menatapnya seperti manusia. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. "Apa kau makhluk biasa?" gumamnya. Namun ia tetap membawa ikan itu pulang. Karena ia lapar, karena ia manusia. Dan manusia sering tidak memahami tanda. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengguncang dinding gubuk. Toba tertidur dengan lelah. Namun di tengah malam, ia terbangun. Ada suara, langkah kaki, pelan tapi jelas. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangkit perlahan. Dan ketika ia menoleh, seseorang berdiri di dalam rumahnya. Perempuan itu berdiri diam. Rambutnya panjang, jatuh hingga pinggang. Kulitnya pucat, namun bercahaya. Matanya sama seperti ikan itu. Toba mundur selangkah. "Siapa kamu?" tanyanya. Perempuan itu menatapnya tenang. "Aku adalah makhluk yang kau tangkap hari ini." Toba membeku. Tidak mungkin. Aku bukan manusia, tapi aku bisa menjadi manusia. Sunyi, hanya suara hujan di luar. "Aku akan tinggal bersamamu," lanjutnya, "tapi dengan satu syarat. Jangan pernah mengungkapkan siapa aku sebenarnya." Suaranya lembut tapi tegas.
tidak kepada siapapun, tidak dalam keadaan apapun. Toba menatapnya lama. Di dalam hatinya ada rasa ragu, namun juga harapan. Untuk pertama kalinya ia tidak sendiri. "Aku berjanji," katanya akhirnya. Dan dengan satu kalimat itu, takdir mulai bergerak. Hari-hari berubah. Gubuk kecil itu kini terasa hidup. Perempuan itu menjadi istrinya. Ia memasak, membersihkan, dan selalu menyambut Toba dengan senyum hangat. Toba merasa lengkap. Ia tidak lagi berbicara pada angin. Ia memiliki seseorang. Namun, terkadang ia melihat istrinya duduk di tepi sungai, menatap air lama sekali, seolah rindu, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal di sana. Beberapa tahun berlalu, seorang anak lahir, Samosir. Tangisnya kuat, matanya dalam. Sejak kecil, ia menunjukkan keanehan. Ia sangat menyukai air. Ia bisa duduk berjam-jam di tepi sungai, berbicara sendiri. "Dengan siapa kau bicara?" tanya Toba suatu hari. Samosir tersenyum. "Mereka yang di air." Toba merinding. Namun istrinya hanya diam. Seiring waktu, alam mulai berubah. Hujan turun lebih sering, sungai menjadi lebih deras, tanah terkadang bergetar ringan. Istri Toba terlihat gelisah. "Kita harus berhati-hati," katanya. "Tentang apa?" tanya Toba. Namun ia tidak menjawab. Toba mulai merasa lelah. Anaknya sulit diatur, sering malas, sering membantah, dan setiap kali ia marah, istrinya selalu berkata, "Jangan ucapkan kata-kata yang kau sesali." Awalnya Toba menahan diri, namun lama-kelamaan amarah itu menumpuk seperti air di balik bendungan, menunggu satu momen untuk menghancurkan segalanya. Pagi itu terlihat biasa. Langit cerah, angin sejuk. Namun bagi takdir, hari itu adalah awal dari akhir. "Tolong antarkan makanan ini ke ladang," kata Toba pada Samosir. Anak itu mengangguk malas. Ia berjalan pelan, membawa bungkusan makanan. Namun di tengah jalan, aroma makanan menggoda dan seperti biasanya, ia berhenti, duduk, dan memakannya. Toba menunggu lama. Matahari semakin tinggi, perutnya kosong. Ketika akhirnya Samosir datang, hanya tersisa sedikit makanan. "Apa ini?" tanya Toba. Suaranya mulai berat. Samosir menunduk. "Aku lapar." Dalam sekejap, semua amarah yang selama ini tertahan meledak. "Kau anak ikan!" Suara itu menggema. Hening. Angin berhenti. Burung-burung terbang menjauh. Samosir membeku. Air matanya jatuh perlahan. Di belakangnya, ibunya berdiri. Wajahnya pucat. Matanya penuh luka. "Kau melanggar janji itu," katanya lirih. Langit berubah gelap. Awan hitam berkumpul, petir menyambar, tanah bergetar. "Apa yang terjadi?" teriak Toba panik. Namun istrinya hanya menatapnya dengan kesedihan yang dalam. "Aku sudah memperingatkanmu." Tubuh perempuan itu mulai berubah. Kulitnya berkilau,
Matanya bersinar seperti air yang hidup. "Aku bukan manusia sepenuhnya," katanya. "Aku berasal dari dunia air dan aku kembali ke sana." Samosir menggenggam tangannya. "Ibu, kita harus pergi." Tanah retak. Dari celah-celah itu, air menyembur keluar, awalnya kecil, lalu deras, lalu menjadi banjir besar. Orang-orang berteriak, berlari, namun air datang dari segala arah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Toba berlutut, "Jangan pergi, aku mohon." Namun istrinya menggeleng. "Janji adalah sesuatu yang suci, Toba, dan kau telah menghancurkannya." Ia menatap Samosir. "Kita pulang." Mereka berjalan menuju air dan perlahan menghilang. Air terus naik, menelan rumah, menelan pohon, menelan seluruh lembah. Langit menangis, bumi bergetar, dan dalam waktu singkat, segalanya berubah. Ketika air akhirnya berhenti naik, yang tersisa hanyalah sebuah danau luas, tenang, namun dalam. Di tengahnya, sebuah daratan masih terlihat, tempat Samosir berdiri terakhir. Pulau itu kelak dikenal sebagai Pulau Samosir. Toba selamat. Ia berdiri di tepi danau, basah, lemah, dan hancur. "Ini salahku," bisiknya. Tidak ada yang menjawab, hanya suara air. Hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Toba tetap tinggal di tepi danau. Sendiri, ia membangun gubuk baru, namun tidak pernah benar-benar hidup. Setiap hari, ia menatap air, menunggu, berharap, namun tidak pernah ada yang kembali. Suatu malam, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang memanggil. Toba, ia bangkit, berjalan ke tepi danau, namun tidak ada siapa-siapa, hanya air yang bergelombang pelan. Penduduk baru mulai datang. Mereka membangun desa di sekitar danau. Namun mereka juga merasakan sesuatu, seolah danau itu hidup, kadang tenang, kadang gelisah, seolah menyimpan emosi. Toba mulai menceritakan kisahnya tentang janji, tentang cinta, tentang kesalahan. Orang-orang mendengarkan, dan dari mulut ke mulut, kisah itu menyebar. Beberapa orang mengaku melihat bayangan di tengah danau. Seorang anak berdiri, diam, menatap jauh. Mereka percaya itu adalah Samosir. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Toba menua, rambutnya memutih, namun penyesalannya tidak pernah pudar. Suatu pagi, ia duduk di tepi danau, menatap air seperti biasa, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Aku mengerti sekarang." Lalu, perlahan, ia menutup mata untuk selamanya. Danau itu tetap ada, tenang di permukaan, namun dalam di dalamnya menyimpan kisah tentang cinta, janji, dan kehilangan. Generasi demi generasi datang, mereka hidup di sekitar danau, namun legenda itu tidak pernah hilang. Ia menjadi bagian dari kehidupan. Orang tua menceritakan kisah itu
kepada anak-anak mereka tentang janji yang harus dijaga, kata-kata yang harus dipikirkan, dan amarah yang harus dikendalikan. Hingga hari ini, danau itu tetap ada, indah, tenang, namun penuh makna. Dan jika kau berdiri di tepinya dalam keheningan, mungkin kau akan mendengar bisikan itu. Setiap tempat memiliki cerita, namun tidak semua cerita lahir dari kesedihan sebesar ini. Danau Toba bukan hanya keindahan alam. Ia adalah pengingat bahwa satu kata bisa mengubah dunia.